Halo sahabat plan hipnoterapi, teman-teman ya. Jadi begini, eh, untuk sembuh ya dari anxiety disorder ya itu memang memerlukan proses ya. Jadi tidak ada semua hidup di dunia ini yang instan, nggak ada ya. Mie instan aja ya. Untuk disajikan dengan keadaan matang itu harus direbus dulu ya. Atau ya, contoh yang kedua, teman-teman ya, misalkan tergores ya tangannya sama pisau ya sampai sobek sedikit. Untuk menutupi kulit tersebut ya untuk rapat kembali itu juga butuh proses berhari-hari ya. Apalagi yang terkena anxiety ini ya, ada yang bilang saya pernah ke hipnoterapi berkali-kali tapi nggak sembuh-sembuh katanya, udah dengan berbagai obat nggak ada perkembangan dan sebagainya ya, udah kesana kemari ya, nggak ada perubahan ya. Gini ya, saya menangani keluhan anxiety ini, terutama gangguan cemas ini banyak ya. Saya di bidang profesi hipnoterapis itu sudah 12 tahun ya. Memang ya, untuk hipnoterapi itu tidak butuh satu kali ya, tidak butuh satu kali. Hipnoterapi itu harus berkali-kali ya untuk kecemasannya itu membaik ya. Makanya yang paling penting adalah saya memberikan ilmu, itu yang paling penting ya. Saya memberikan eh, sesi pertama ya hipnoterapi, terus yang kedua hipnoterapi lagi. Contoh nih, misalkan ada pasien dia hipnoterapi ke saya, baik offline ataupun misalkan online ya. Dari tanggal 1 Januari nih ya, eh, dia melakukan hipnoterapi dengan saya. Nah, nanti di sesi kedua ya akan dihipnoterapi lagi di minggu yang kedua. Nah, dari minggu yang kedua itu saya akan berikan ilmunya, ilmu meditasi, ilmu hipnoterapi, ilmu pengelolaan napas, terus berolahraga, dan masih banyak ya treatment yang harus dilakukan. Dan intinya untuk sembuh adalah konsisten, disiplin ya. Makanya banyak klien-klien saya yang sembuh, mereka tuh konsisten. Ilmu yang saya kasih tuh, yang saya berikan kepada mereka itu konsisten ya. Jadi dengan namanya kejiwaan yang benar-benar sehat itu ya, akan merasa di satu titik, kalau ingat kejadian kemarin, peristiwa kemarin, kok ngapain dibikin pusing. Kalau ingat kejadian kemarin, kok rasanya kayak ngerasa damai, kayak merasa lucu aja gitu ya, tidak ada rasa dendam. Itulah yang dinamakan terus nggak merasakan cemas lagi, merasa hidup, merasa bahagia tanpa tekanan. Itulah yang dinamakan kejiwaan membaik, termasuk anxiety ini ya. Apapun dia sudah mempunyai triggernya, apapun dia sudah mempunyai ilmunya ya, dengan keadaan kedepannya dia akan ada masalah lagi, dia akan hadapi. Beda ya dengan obat ya. Misalkan oke lah dia sembuh dengan obat, tapi kalau ada satu peristiwa lagi pasti kumat lagi ya. Jadi otak itu benar-benar paling pengertian ya, pengertian otak kita itu. Kalau kamu fokus ke perhatiannya, ke masalahnya, otak itu kan terus fokus ke masalahnya. Tapi jika kamu ya pengertian ke hal-hal yang baik, yang positif, bisa mengalihkan, itu juga hasilnya akan baik ya. Oke, paling itu saja teman-teman ya. Salam sehat, salam hipnoterapis.